kandidat seleksi direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Lontar, dan kita hari ini sudah berproses untuk tahap ketiga seleksi langsung oleh Pak Bupati, dan saya baru selesai. Dalam proses seleksinya kami ada 2 orang, saya bersama Pak Joni juga dengan Ibu Juliana. Bapak izin bisa diceritakan dulu sedikit latar belakang Bapak sampai terpanggil untuk mau mengikuti seleksi di Dirut PDAM. Baik, saya basicnya sebenarnya adalah marketing karena lulusan S1-nya manajemen transportasi udara. Kemudian berproses selain di Garuda Indonesia juga di Transnusa, terakhir di HRD. Nah, kemudian sekarang saya lagi konsultan HRD Personalia. Saya dapat informasi untuk lowongan ini melalui akun Poskupang, TikTok Poskupang, makanya saya akhirnya coba untuk melamar. Jadi kita melamar itu dari akun saya dapat saya langsung berproses, dan saya menghubungi langsung Ibu Polri sebagai salah satu tim panitia. Untuk keseharian saat ini selain saya sebagai geowisata guide, saya juga adalah konsultan HRD Personalia, dan saya juga pengajar. Izin Bapak, tentunya ada gebrakan-gebrakan yang Bapak sudah rancang untuk memajukan PDAM Kabupaten Kupang khususnya untuk meningkatkan PAD. Kira-kira ada sedikit 1-2 yang bisa di-spill. Yang paling pertama saya adalah digitalisasi, karena sesuai dengan misi dari Pak Bupati sendiri di poin 5 itu ada terkait digitalisasi, maka saya ingin membuat semacam proses baik itu pembayaran, baik itu pelayanan, semua sudah terdigital. Jadi kita menggunakan digital. Nah, kemudian di samping itu SDM juga nanti akan kita latih kembali karena kita bicara pelayanan, dan pelayanan butuh SDM terbaik mengingat hospitality. Selain itu ada beberapa catatan terkait dengan piutang PDAM yang memang belum tertagih sampai dengan saat ini. Itu juga adalah prioritas kita kalau memang kami terpilih untuk mencoba menarik kembali. Jadi di situ saya coba gagas 2 opsi yang saya usulkan ke Pak Bupati tadi. Yang pertama, kita akan melakukan penagihan secara langsung. Jika pembayaran tunai, maka ada kemungkinan diberikan potongan. Tapi kalau konsumen berat dengan pembayaran tunai, mungkin kita akan menggunakan pembayaran by angsur. Jadi diangsur, tapi kita akan menambahkan bunga. Nah, itu proses untuk terkait dengan piutang yang terjadi. Yang kedua, saya punya ide itu adalah air minum dalam kemasan. Jadi ada rencana saya kalau memang saya terpilih, saya akan mengembangkan untuk AMDK-nya dengan nama Tirta Lontar. Ya, jadi menggunakan nama dari PDAM langsung, AMDK ini atau air minum dalam kemasan ini kita berharap bisa bekerja sama dengan pihak Undana. Terus yang ketiga, kita akan penambahan untuk konsumen baru. Jadi pelayanan kita fokus ke kabupaten, dan fokusnya saya secara pribadi itu adalah ke perusahaan-perusahaan baru atau perusahaan-perusahaan yang sudah di Kabupaten Kupang tapi belum menggunakan jasa PDAM Kupang. Nah, itu yang akan saya coba dekati dan coba kita gagas bentuk kerjasama seperti apa. Bapak, pelanggan PDAM Kupang juga. Iya, jadi memang prioritas awal ke kabupaten dulu. Saya mengarahnya ke kabupaten dulu karena saya tidak melihat ke kota. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar yang ada di kabupaten kita dekati, kita coba. Memang konsumen pribadi rumah tangga ada, itu pasti. Hanya saya juga akan alihkan ke perusahaan. Kenapa? Karena kemarin ketika kita seleksi di Hotel Neo, ada salah satu panelis, Ibu Deni dari Undana, mereka punya sebuah program yaitu membuat air minum langsung diminum dari keran. Dan saya maksudnya gini, sebagai pelanggan PDAM, iya. Selama ini apa yang Bapak rasakan dari layanan? Nah, karena saya pribadi pernah merasakan itu. Jadi air mati, kita coba menghubungi tim teknis, follow up-nya terlambat. Bahkan mungkin ya kita minta hari ini data, mungkin 1-2 hari baru datang. Itu pun juga hubungi dulu. Nah, berdasarkan itu permasalahan saya pribadi, pengalaman pribadi, saya coba merubah itu. Jadi di usulan strategi bisnis saya itu ada namanya tim quick response Tirta Lontar. Maksudnya apa? Karena mereka ini nanti akan turun duluan.
atau mereka ini bukan mereka akan ke rumah dulu untuk mencari tahu permasalahan apa sih yang dialami konsumen. Jadi diharapkan di hari itu juga masalah itu selesai. Kalau memang tidak bisa diselesaikan ya kita 1 hari atau 2 hari harus kita selesaikan. Paling tidak ada kehadiran orangnya dulu lah. Ini dari tadi yang disampaikan untuk konsep pengembangan bisnis PDM yang Bapak sampaikan tadi ini, sepertinya semua sudah ke modern, konsep modern karena ada disebutkan tadi soal digitalisasi. Nah, ini kira-kira dalam konsep Bapak nih apa jaringan PDM saat ini, khususnya jaringan air di wilayah Kabupaten Kupang, apakah Bapak melihat itu sebagai masalah atau ada beberapa yang memang ya, harus kita ganti, mengingat pipa-pipa sudah tua, infrastrukturnya kurang. Iya. Ini kalau masih dikembangkan ke konsep digitalisasi, apakah ini dia mendukung tidak? Bisa. Jadi ada salah Dengan jaringan satu infrastruktur yang pertama kan kita ganti jaringan nih. Nah terus yang kedua kita bisa gunakan beberapa aplikasi untuk melakukan pengecekan jaringan. Pengecekan pipa. Itu saya beberapa kali search by Google itu memang ada. Hanya memang di sini belum dilakukan. Jadi tim tidak perlu harus turun ke daerah atau ke tempat adanya pipa. Cukup dengan aplikasi mereka sudah bisa cek. Nah setelah itu baru kalau memang dibutuhkan tim untuk turun, tim quick response ini akan turun. Nah jadi kita menghindari supaya jangan terlalu lama lah. Dan itu akan langsung saya follow up juga sama teman-teman, khususnya mungkin kalau nanti di PDM ada manajer teknis atau operasionalnya, kita akan kerjasama ke situ. Nah, untuk pipa sendiri di benak saya itu akan kerjasama B2B juga dengan beberapa perusahaan pipa. Jadi biar efisiensi kan kita tidak terlalu mengeluarkan uang untuk membeli pipa baru, kita tawarkan mereka lah, lu mau nggak pasang pipa baru? Nanti di situ itu kan area pemasangan itu area lu lah, lu mau pasang baliho kayak mau pasang banner kayak terserah. Tapi dari sisi kita butuh pipa. Nah itu rencana saya seperti itu. Abang, Siapa? selama ini kan PDM seluruh Indonesia rata-rata merugi. Nah, Padahal mereka jual air bukan beli air. betul. Yang orang beli baru jual saja untung. Ini PDM ambil air sendiri, jual sendiri rugi. Nah, ini gimana mereka Bang? Kita lihat dulu yang pertama internal. Internalnya kita seperti apa? Kita cek dulu laporan keuangan kita dulu. Nah, dari proses auditing ini kita buat, kalau memang sudah clear dan sudah berjalan kembali normal, SDM kita sesuaikan. Nah, setelah SDM, baru kemudian kita masuk dengan kita punya rencana bisnisnya tadi. Strategi yang kita baik pengembangan untuk usaha, diversifikasi produknya apa, nah itu yang kita buat. Kemudian ada namanya CSR kan. Nah CSR ini akan kita pakai. Kenapa? Karena perusahaan tidak bisa berdiri tanpa masyarakat. Jadi kita butuh mereka. Tidak selamanya kita akan bisa melihat pipa itu ada di mana kan. Mau tidak mau masyarakat yang melaporkan. Dengan hadirnya CSR, mereka peduli dengan perusahaan, mereka mau untuk membayar sesuai dengan aturan, ya diharapkan ke depan meskipun mungkin tidak untung besar tapi ada keuntungan itu. Jadi harapannya kalau dari saya pribadi seperti itu.